Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Sylvia Meliani, seorang mahasiswi ilmu politik Universitas Siliwangi. Kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya ketika mendapatkan pelayanan publik dari lembaga pemerintahan daerah yang merupakan bagian dari fungsi birokrasi. Sebelumnya, perlu kita pahami bersama bahwa birokrasi itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kinerja pemerintahan. Sampai-sampai keberlangsungan suatu pemerintahan akan sangat dipengaruhi oleh baik dan buruknya suatu birokrasi dalam menjalankan setiap peranannya. Dalam perkembangannya, ada beberapa asumsi dan perspektif yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan birokrasi dan meninjau bagaimana sih peran birokrasi di dalam proses pemerintahan. Setelah sebelumnya kita mempelajari konsep birokrasi dari beberapa ahli filsuf yang terkenal, yaitu ada birokrasi menurut Hegel, birokrasi menurut Karl Marx, dan birokrasi menurut Max Weber. Namun, dalam video saya kali ini, seperti yang sudah tertera dalam thumbnail video, saya akan menjelaskan birokrasi menurut perspektif Max Weber, salah satu ilmuwan yang berasal dari Jerman dengan julukannya sebagai Bapak Birokrasi Modern. Reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah telah menunjukkan hasil. Hal itu terlihat dari indeks reformasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah mengalami sejumlah peningkatan. Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Syafruddin dalam Seminar Nasional Grand Design Public Administration di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu 14 November 2018. Keberadaan birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Hampir seluruh aspek dari hajat hidup masyarakat, misalnya kelahiran, identitas kependudukan, pernikahan, perizinan usaha, bahkan urusan kematian masyarakat pun tidak akan terlepas dari genggaman birokrasi. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki ketergantungan terhadap birokrasi itu sendiri. Birokrasi menurut perspektif Max Weber merupakan bentuk organisasi yang secara penerapannya itu berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Maksudnya adalah sistem otoritas secara rasional oleh berbagai aturan yang ketat dengan tujuannya untuk mengorganisir pekerjaan yang menjadi tanggung jawab banyak orang. Max Weber menggambarkan tipe birokrasi ideal dalam artian yang positif, membuat apapun menjadi lebih rasional dan efisien. Birokrasi bagi beliau akan menjadi tidak efisien ketika keputusan merupakan hasil dari individu. Hal ini karena birokrasi ideal menurut Weber harus dijalankan dalam sistem hierarki vertikal yang ketat dan komunikasi antar pekerja yang terbatas. Weber mengembangkan birokrasi menjadi beberapa prinsip. Di antaranya, birokrasi itu beroperasi dalam sistem hierarki. Menurutnya, sistem hierarki pada birokrasi adalah vertikal yang ketat serta komunikasi antar pekerja yang perlu memiliki batasan sesuai dengan jabatannya. Kedua, merancang sistem birokrasi supaya memiliki pembagian kerja. Dengan pembagian kerja, aliran klasik yang menganggap
manusia itu sebagai mesin akan tercipta. Karena ibaratnya dalam mesin itu mengandung beberapa spare part dengan spesifikasi yang berbeda-beda dalam kinerjanya. Dengan adanya pembagian tugas yang spesifik itu pula, maka pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan cepat. Hal itu pula akan memperkecil kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas antara lembaga pemerintahan. Ketiga, birokrasi dengan alur kekuasaan terpusat. Organisasi akan menjadi paling efektif dengan manajemen pusat yang terkontrol terhadap proses pengambilan keputusan serta kegiatan pekerja. Dan keempat, peraturan adalah hal penting dalam birokrasi. Segala hal yang ada pada suatu organisasi atau lembaga harus memiliki peraturan tertulis supaya tujuan yang dimaksud itu dapat terwujud secara formal dan teratur. Nah, setelah kita memahami konsep dan penerapan birokrasi menurut perspektif Max Weber, saya akan mencoba untuk mengkorelasikan konsep birokrasi menurut Weber dengan salah satu pengalaman saya ketika memperoleh pelayanan publik tingkat daerah yang merupakan fungsi dari birokrasi. Pada saat saya akan melakukan tahapan registrasi sebagai calon mahasiswa Universitas Siliwangi tahun ajaran 2022-2023, salah satu syarat yang dicantumkan adalah bukti surat slip penghasilan orang tua yang diterbitkan oleh lembaga formal tingkat daerah. Alur permohonan pembuatan surat slip penghasilan orang tua yang dilakukan di kantor Kelurahan Tugu Jaya, Kota Tasikmalaya, diatur sesuai dengan prosedur birokrasi yang ada. Pemohon tidak bisa seenaknya datang ke kelurahan dan meminta untuk dibuatkan surat yang diinginkan. Dengan begitu, langkah pertama saya adalah datang ke rumah ketua RT 1 dan RW 3 untuk meminta surat pernyataan. Setelah saya mendapatkan persetujuan dari ketua RT dan RW setempat, saya kemudian datang ke kantor kelurahan dengan membawa surat pengantar dari RT dan RW serta dilengkapi dengan kartu keluarga dan KTP orang tua. Waktu itu, saya datang ke kelurahan seorang diri tanpa ditemani oleh orang tua yang bersangkutan. Setelah sampai dan mengambil nomor antrian, saya cukup menunggu waktu yang lama untuk dipanggil karena memang waktu itu banyak orang yang memiliki kepentingan lain yang harus diurus di kelurahan. Tibalah saya dipanggil oleh administrator kelurahan untuk menghampiri bagian kasih pemerintah, yaitu seksi pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum, yang salah satu fungsinya adalah pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum di tingkat kelurahan. Oleh bidang terkait, saya dimintai berkas-berkas dan ditanya apa maksud tujuan saya. Akan tetapi, setelah proses itu, saya diminta untuk pulang lagi ke rumah dan minta ditemani oleh pihak wali kandung pemohon. Padahal, surat yang dimintai sudah hampir selesai, tinggal proses penandatanganan oleh kepala kasih pemerintah. Tetapi, menurut beliau, prosedur yang telah ditetapkan harus didampingi oleh wali kandung pemohon ketika membuat slip penghasilan orang tua. Dari peristiwa itu, saya menyadari bahwa segala hal yang menyangkut lembaga formal pemerintah pasti akan ada birokrasinya.
Dengan begitu, pelaksanaan pelayanan publik akan terwujud sesuai dengan birokrasi yang ideal dan semestinya. Dari prinsip birokrasi menurut perspektif Max Weber yang telah dijelaskan sebelumnya, membuktikan bahwa birokrasi yang ideal itu harus dalam sistem otoritas secara rasional dengan berbagai aturan yang ketat. Apabila keputusan dari peristiwa saya barusan diambil dari hasil saya sebagai individu, maka pelaksanaan birokrasi menjadi tidak efisien karena sebenarnya birokrasi itu memiliki sistem kekuasaan terpusat dengan berbagai aturan-aturan yang terkontrol terhadap proses pengambilan keputusan. Yang ditetapkan oleh kelurahan di daerah Kota Tasikmalaya khususnya, menurut saya merupakan salah satu upaya untuk menjadikan birokrasi yang akuntabel dan ideal. Namun dengan catatan, upaya yang dilakukan itu adalah untuk mewujudkan pembangunan pelayanan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Menciptakan birokrat yang tidak birokratis adalah upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan pelayanan publik di negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada ketidaknyamanan dalam proses penyampaian materi. Mudah-mudahan birokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan dan perbaikan sehingga masyarakatnya hidup dengan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.